Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CP Wisna. Di sini saya akan mempraktekkan tentang data mining. Yang pertama yaitu saya akan mempraktekkan tentang asosiasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga clustering. Mungkin langsung aja ya ke praktek. Nah, di sini saya praktek menggunakan aplikasi Orange dan saya juga sudah mempunyai dataset untuk asosiasi. Nah, di sini pada dataset asosiasi saya ngambil contoh yaitu tentang belanja ya atau di sebuah toko gitu. Ya, di sini kita bisa lihat data-data yang akan diolah. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu si aplikasi Orange-nya ini. Terus kita pilih new. Nah, setelah itu kita masukkan si file datasetnya ya. Sebelum dimasukkan kita ke data terus ke file. Nah, setelah muncul kita masukkan nih data si dataset asosiasi yang sudah disiapkan tadi. Caranya yaitu double klik di file sini terus masukkan datanya. Kita masukkan di desktop. Saya eh, menyimpan datanya. Nah, ini data yang tadi ya. Kita buka. Nah, ini data yang akan kita olah ya pada asosiasi kali ini. Sudah itu kita close saja. Nah, sudah kita memasukkan data, kita pilih ke asosiasi. Udah gitu kita pilih association rules. Nah, karena kita akan mengolah si asosiasi ini ya. Sudah itu kita hubungkan dengan cara diklik lalu di drag langsung ke sini ya. Nah, kita drag. Nah, hubungkan. Setelah itu kita double klik di association rules ini. Jadi ini tuh untuk memfilter ya data yang akan kita olah. Yang pertama di sini kita bisa lihat ketentuan data yang akan kita ambil ya atau yang kita olah. Yang pertama itu min subnya itu kita atau saya setting 3%. Min count-nya ini saya setting 90% dan max rules-nya saya setting di 10k. Sudah itu kita langsung klik find rules. Itu tunggu beberapa saat ya. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini adalah hasil dari asosiasi eh, di data mining. Nah, ini ada data-data ya yang tadi di Excel. Misalkan kita ambil contoh di sini nih, di shop 9 ya. Jadi misalkan jika ada yang membeli pot plants, maka ada kemungkinan juga si pembeli itu akan membeli citrus fruit atau buah-buahan ya, terus semi final finish bread atau sebelum jadi roti ya, terus ada margarin, ada juga sup siap saji. Nah, ini tuh kemungkinan untuk pembelian si pelanggan gitu ya. Jika pelanggan membeli pot plants, maka kemungkinan juga pelanggan akan membeli si ini nih, si data yang shop 1. Mungkin kalau untuk eh, praktek asosiasi hanya seperti itu ya. Ya, selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang clustering, tentang klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi di klasifikasi ini saya sudah menyediakan dua data ya. Nah, ini yang pertama classification testing dan yang kedua classification training.
Langsung saja kita ke praktek ya. Pertama kita new dulu. Sudah new, kita pilih text mining. Setelah itu pilih corpus. Nah, kita pilih dua ya, corpus, soalnya kita kan ada data training dan data testing. Setelah itu kita rename supaya tidak pusing. Training underscore corpus dan testing underscore corpus. Nah, sudah itu kita masukkan file yang tadi sudah kita siapkan. Caranya double klik dan kita cari atau di browse file yang akan dimasukkan. Yang pertama itu yaitu training, kita open. Nah, sudah itu kita close dan kita double klik di testing, cari juga filenya testing, kita open. Nah, filenya sudah masuk ya. Sudah itu kita di tag mining kita tambahkan corpus viewer. Nah, kita ini rapikan saja ya. Yang pertama yaitu kita rename lagi supaya tidak pusing, corpus viewer training. Yang kedua corpus viewer testing. Nah, jadi corpus viewer ini tuh gunanya untuk mengselect ya, yaitu untuk mengselect data supaya data itu bisa dipilih gitu, mana yang akan dijadikan viewers training atau training, mana akan dijadikan testing gitu. Nah, sudah itu kita hubungkan terlebih dahulu kedua bagian ini ya. Nah, sudah itu kita double klik pada di si corpus ini. Nah, sesudah di double klik pada corpus viewer training, kita Ctrl A atau select file yang akan dipilih untuk diolah datanya. Dan close, kita ulangi lagi di testing. Kita select lagi ya semuanya. Nah, sesudah itu kita masuk ke proses tag. Kita masukkan ya proses tag. Sorry. Nah, kita rename terlebih dahulu. Select underscore training. Nah, ini underscore testing. Nah, sudah itu kita double klik ya di proses training ini sama proses testing. Ini tipe ya, sorry. Testing. Nah, kita double klik. Nah, sesudah double klik, kita di filtering, di stopwatch. Nah, ini kita pilih Indonesia. Kenapa? Karena kan pada dataset yang kita gunakan itu kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk mempermudah juga dan mempercepat. Kita double klik juga di sini stopwatch Indonesia. Sudah itu kita hubungkan kedua bagian ini. Dan pada kedua bagian ini sudah dihubungkan, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita masukkan bag of words di pinggir proses data atau proses text training. Nah, sudah itu hubungkan. Jadi apa sih gunanya bag of words ini? Yaitu untuk pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi gitu pada dataset yang kita masukkan. Nah, sudah itu kita ke data, terus ke select column.
kita taruh di sini ya. Nah, jadi tambahkan select column ya, dan hubungkan dengan backwards yang ini nih. Nah, hubungkan. Jadi select column itu tuh digunakan untuk menyusun domain data secara manual. Jadi pengguna dapat menentukan atribut mana yang akan digunakan gitu pada select column ini. Sudah itu kita masuk ke model dan kita pilih Naive Bayes. Nah, ini tuh adalah algoritma yang akan kita gunakan ya. Setelah itu kita hubungkan. Nah, sesudah terhubung, kita pilih ke evaluate dan prediction. Nah, di sini kita hubungkan terlebih dahulu lagi ya. Sudah itu kita hubungkan si proses testing ini ke prediction. Nah, loading ya, sedang mencari data atau mengolah data. Nah, sesudah itu kita double klik nih di prediction. Nah, sesudah double klik, nah baru kelihatan nih di sini ada Naive Bayes atau algoritma yang digunakan, ada claim dan ada juga ID. Nah, di sini kan ada nih pada nomor 278 hoaxnya itu yaitu YouTube hapus konten obat tradisional bisa sembuhkan corona. Nah, itu tuh berita hoax ya. Nah, ini itu adalah hasil dari classification menggunakan Naive Bayes, algoritma Naive Bayes. Nah, ini hasilnya. Nah, sesudah itu kita jika ingin apa ya? Jika ingin melihat nih keakuratan dari si model Naive Bayes ini, kita bisa masuk ke model. Ke evaluate. Kita klik test and score. Nah, kita hubungkan juga ya. Mana sih? Nah, sesudah terhubung kita tunggu ya. Soalnya ini test and score ini sedang running. Nah, baru 29, 39. Jadi si test and score ini tuh untuk apa ya? Menentukan atau mengetahui seakurat manakah si model algoritma ini. Nah, kita double klik. Nah, sudah tampil ya keakuratan. Ini ada AUSI, CA, F1, presisi, ada recall juga. Nah, ini adalah hasil dari test and score-nya ya. Yang terakhir, saya akan mempraktekkan tentang clustering menggunakan algoritma K-means. Nah, saya sudah menyiapkan juga filenya atau datasetnya. Nah, ini yaitu dataset tingkat kemiskinan ya. Langsung aja kita praktek di aplikasi Orange juga. Pertama kita new file, terus kita masuk ke data, terus tambahkan file. Nah, di sini kita tambahkan nih file yang tadi sudah disiapkan dengan cara double klik, terus kita browse si data yang akan dimasukkan atau diolah. Nah, ini yaitu dataset data tingkat kemiskinan. Kita open. Nah, ini nih data yang ada di dalam Excel tadi. Kita close. Setelah itu kita ke unsupervised. Nah, sudah itu kita cari comments. Nah, ini nih. Kita klik. Oh, tunggu sebentar ya.
Nah, ini yaitu algoritma K-means, yaitu apa sih eh, K-means ini tuh untuk apa? Jadi untuk melakukan proses clustering, eh, jadi ya clustering data gitu menggunakan algoritma K-means. Nah, ini tuh. Setelah itu kita masuk ke visualis, terus kita cari scatter plot. Mana ya? Scatter plot. Oh ini nih. Nah, pas udah kita masukkan, kita hubungkan nih ketiga elemen ini nih. Terus, nah, sesudah kita hubungkan, kita double klik nih pada uh, elemen K-means ini. Itu kita double klik, nah akan muncul jendela. Jadi di sini tuh kita bisa menyeting gitu uh, sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini uh, menggunakan settingan yang dari sananya gitu ya, atau defaultnya, yaitu kita membuat 3 cluster. Dan ini 3 cluster dan dengan maksimal iterasi sebanyak 300. Nah, ini ya bisa dilihat. Kalau misalkan sudah diatur, kita close aja dan kita double klik pada scatter plot. Nah, udah muncul kan si diagramnya. Ini tuh kita perbesar dulu. Ini yaitu diagram yang sudah diolah dari data kemiskinan, ya, tingkat kemiskinan. Nah, ini nih ada aksis X dan Y ya. Dan di sini ada color cluster. Nah, di sini ada beberapa cluster ya. Yang pertama cluster 1, cluster 2, cluster 3. Soalnya kan tadi kita di awal cuman buat 3 cluster. Jadi di cluster pertama tuh kita arahkan. Nah, bakalan muncul gitu cluster pertama itu dengan poin atau nilai dari X1-nya itu 39,66 dan X2-nya itu 36,78. Nah, di sini tuh ada di Kabupaten Pati dengan cluster 1. Nah, di sini juga ada dari Kabupaten Cilacap. Nah, ini untuk cluster 1 dan untuk cluster 2 yang warna merah. Kita bisa dilihat juga nih informasinya, dan cluster 3 warna hijau kita juga bisa melihat informasinya. Nah, sesudah itu kita akan menghubungkan prediction. Jadi di prediction ini tuh bisa dilihatnya tuh kan ini dalam diagram nih kalau scatter plot. Kalau prediction itu tuh berbentuk tabel. Jadi kita ke evaluate prediction. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu. Terus kita double klik di prediction. Nah, di sini kelihatan nih data-data yang muncul atau yang data-data yang sudah diolah menjadi 3 cluster ya. Cluster pertama kita urutkan terlebih dahulu. Cluster pertama nih ada cluster kedua dan cluster ketiga. Nah, mungkin sekian di praktek clustering. Ya, untuk praktek data mining tentang asosiasi menggunakan basket analis, klasifikasi menggunakan map bias, dan clustering menggunakan K-means sudah selesai. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.